Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke pelajaran IPS kelas 6, tema 8, subtema 1, tentang kondisi geografis negara-negara di wilayah ASEAN. IPS, ilmu pengetahuan sosial. IPS, inovatif, pasti semangat. Berikut adalah peta-peta di kawasan ASEAN. Bisa dilihat dari sini, negara kita Indonesia adalah negara yang memiliki wilayah yang paling luas, dan Singapura adalah negara yang paling kecil dibanding negara-negara ASEAN lainnya. Kawasan Asia Tenggara. Asia Tenggara terletak pada 29 derajat lintang utara dan 6 derajat lintang selatan. Berdasarkan garis lintangnya, hampir seluruh wilayah Asia Tenggara berada di daerah tropis. Secara geologis, sebagian besar wilayah Asia Tenggara dilalui rangkaian pegunungan Mediterania. Secara geografis, wilayah Asia Tenggara berada di jalur lalu lintas yang menghubungkan Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Berlaku musim penghujan dan musim kemarau. Curah hujan yang lebat menjadikan wilayah ini subur. Berikut informasi tentang negara-negara di ASEAN. Yang pertama, Singapura. Dengan ibu kota Singapura, luas 622 km persegi, pemerintahan republik, kepala negara presiden, kepala pemerintahan perdana menteri, mata uang dolar Singapura. 1. Singapura merupakan negara kepulauan. 2. Selat Johor memisahkan Malaysia dan Singapura. 3. Singapura merupakan negara kepulauan yang memiliki 63 pulau kecil. Keempat, negara alam yang terkenal terletak di Bukit Timah Nature Reserve. 5. Ada pula taman botani yang terkenal, yaitu Singapura Botanic Garden. 6. Pemerintah Singapura menerapkan peraturan yang sangat ketat untuk menjaga kenyamanan dan kebersihan negara. 7. Singapura sebagai salah satu negara terbersih di dunia. Selanjutnya, negara Thailand dengan ibu kota Bangkok dengan luas 513.115 km persegi. Pemerintahan kerajaan, kepala negara raja, kepala pemerintahan perdana menteri, satuan mata uang baht. 1. Wilayah geografis Thailand dapat dibedakan menjadi 4 wilayah, yaitu dataran rendah, pegunungan, pegunungan kapur, dan tanah genting kerak. 2. Pohon jati banyak tumbuh di pegunungan utara. 3. Bagian tengah wilayah Thailand berupa dataran rendah. 4. Sungai utama di Thailand adalah Sungai Chao Phraya, Sungai Chi, dan Sungai Mun. 5. Negara Thailand beriklim tropis. Negara ketiga, Vietnam, dengan ibu kota Hanoi, dengan luas wilayah 331.210 km persegi. Kepala pemerintahan Republik Sosialis, kepala negara presiden, kepala pemerintahan perdana menteri, mata uang dong. Bisa dilihat di peta di sini tentang negara Vietnam. Daerahnya terdiri atas bukit-bukit dan gunung-gunung berhutan lebat serta sedikit dataran rendah. Wilayah Vietnam yaitu berupa bagian utara pegunungan, bagian selatan berupa dataran rendah. Negara Malaysia. Negara Malaysia adalah salah satu negara yang bertetangga dengan negara kita. Negara Malaysia 1 derajat lintang utara sampai 7 derajat lintang selatan, 100 derajat bujur timur sampai 120 bujur timur. 2. Iklim tropis khatulistiwa. 3. Negara Malaysia dipisahkan oleh 2 wilayah, yaitu Malaysia Barat dan Malaysia Timur. 4. Malaysia Barat diliputi bentukan pegunungan.
Malaysia Timur umumnya sempit dan berawa-rawa serta sungai-sungai yang pendek dan berkelok-kelok. 6. Negara ini dipimpin oleh seorang raja dengan kepala pemerintahan oleh Perdana Menteri. Ibu kota Kuala Lumpur. Bahasa Melayu mata uang ringgit. Selanjutnya, negara Filipina dengan iklim tropis basah. Ibu kota Manila. Bahasa Filipina mata uang peso. Luas wilayah 300.000 km persegi. Filipina merupakan negara kepulauan yang termasuk pulau besarnya adalah Luzon dan Mindanao. Filipina banyak memiliki gunung berapi yang masih aktif. Filipina dilalui oleh deretan pegunungan Sirkum Pasifik. Negara selanjutnya Brunei Darussalam. Iklim tropis khatulistiwa. Luas wilayah 5.765 km persegi. Mata uang dolar Brunei. Bahasa resmi Melayu. Brunei terdiri atas 2 wilayah terpisah, yaitu wilayah barat dan timur. Wilayah Brunei dikelilingi oleh Malaysia. Negara Laos beriklim tropis. Ibu kota Vientiane. Luas wilayah 236.800 km persegi. Laos merupakan satu-satunya negara di Asia Tenggara yang jalan masuk ke wilayahnya tanpa melalui laut. Sebagian besar wilayah Laos adalah daerah pegunungan dan wilayah lainnya merupakan dataran tinggi. Negara Kamboja, iklim tropis basah dan kering. Ibu kota Phnom Penh. Bentuk wilayah Kamboja menyerupai piring. Di bagian tengahnya terdapat dataran besar Tonle Sap, sedangkan bagian tepi dibentuk oleh deretan pegunungan. Negara ini dilalui oleh das Mekong. Sampai sekarang, Sungai Mekong merupakan sungai yang terpenting di Kamboja, dan Sungai Mekong membuat dataran Kamboja menjadi negara paling subur. Profil negara Myanmar. Iklim tropis. Ibu kota Naypyidaw. Bahasa resmi Myanmar. Negara Myanmar terbentuk dari 2 lipatan pegunungan di sebelah barat dan sebuah patahan blok di sebelah timur. Keduanya berjajar dari utara ke selatan. Jajaran sebelah barat mencakup deretan pegunungan Leta, Bukit Chi, dan pegunungan Arhanyoma yang diliputi hutan-hutan lebat. Nah, tadi sudah dijelaskan beberapa letak geografis negara-negara yang berada di wilayah ASEAN. Untuk tambahan wawasan, negara ASEAN itu pernah dibahas ya di tema yang lalu tentang perwakilan delegasi negara-negara ASEAN ketika pertama kali dibentuk. Ini tokohnya bisa dilihat. Yang pertama ada Malik dari Indonesia, yang kedua Tun Abdul Razak dari Malaysia, yang ketiga Thanat Khoman dari Thailand, yang keempat Raja Taman dari Singapura, yang kelima Marik Cisoramos dari Filipina. Nah, di sini ada beberapa kerjasama yang dilakukan negara-negara di ASEAN. Kerjasamanya dalam bidang politik dan bidang ekonomi. Bidang ekonomi. Yang pertama, pembukaan pusat promosi ASEAN meliputi sektor perdagangan, pariwisata, dan investasi. Yang kedua, penyedia cadangan pangan. Negara Thailand, Indonesia, dan Kamboja merupakan negara dengan hasil pangan yang paling melimpah di wilayah ASEAN, sehingga ketika masa krisis dan darurat bencana, negara-negara ini menjadi andalan negara-negara ASEAN. Ketiga, penyelenggara proyek industri. Yang keempat, perdagangan bebas ASEAN atau AFTA, ASEAN Free Trade Area, yaitu kerjasama di bidang ekonomi dengan memajukan sektor produksi lokal di wilayah ASEAN.
Kelima, Koperasi ASEAN Cooperative Organization atau ASEO merupakan bentuk kerjasama dalam bidang ekonomi yang memiliki tujuan ingin mengokohkan organisasi koperasi untuk menopang perekonomian di wilayah ASEAN. Selanjutnya adalah bidang politik. Yang pertama, Defense Ministry Meeting, yaitu bentuk kerjasama untuk membahas kerjasama dan diplomasi politik dalam bidang pertahanan dan keamanan negara ASEAN. Kedua, perjanjian ekstradisi negara-negara ASEAN merupakan bentuk kerjasama di bidang politik dalam menangani tersangka-tersangka kejahatan yang melarikan diri ke kawasan negara-negara di ASEAN. Ketiga, pengiriman duta dan konsultan ke wilayah-wilayah ASEAN. Keempat, perjanjian kawasan bebas nuklir di bidang politik ini menangani pelarangan senjata nuklir di wilayah ASEAN. Kelima, perjanjian kawasan damai, bebas, dan netral di wilayah ASEAN. Sekian pembahasan tentang IPS tema 8 subtema 1. Jangan lupa ya, like, comment, and subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.